Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari, Jemaat Kalam Kudus Ambon yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, tentu saja karena kebaikan Tuhan bagi kita. Dalam sapaan pastoral pagi hari ini, kita kembali akan membahas mengenai ucapan berbahagia. Kita akan melanjutkan ucapan berbahagia. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Penyertaan-Mu, tuntunan-Mu, perlindungan-Mu boleh terus kami rasakan setiap hari, setiap waktu. Terima kasih Engkau sudah menjaga kami. Pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan boleh menjadi bekal bagi kami ya Tuhan, untuk kami menjalani hari-hari kami sepanjang hari ini dan terusnya ke depan. Tolonglah hamba-Mu yang berkekurangan mampu menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan jelas sehingga dapat dipahami dan menjadi berkat bagi kami semua. Makasih Bapa, berfirmanlah kami siap mendengar, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita melihat Matius pasal 5 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita akan membaca 3 ayat ini sekaligus, karena 3 ayat ini membicarakan tema yang sama. Mari kita melihat Matius pasal 5 ayat 10 sampai dengan 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, tema kita pada pagi hari ini saya kasih judul, berbahagialah orang yang menderita karena Kristus. Nah, kalau kita akan memperhatikan Alkitab yang sudah kita baca, khususnya bagian yang sudah kita lihat tadi, dari ketiga ayat kita menemukan tema yang sama, yakni tema dianiaya atau penganiayaan. Misalnya ayat 10 bicara tentang berbahagialah orang yang dianiaya. Ayat 11, berbahagialah jika karena Yesus kita dianiaya. Dan ayat 12, berbahagialah kalau kamu sudah dianiaya karena upahmu besar di sorga. Jadi tiga ayat ini berbicara tentang berbahagia. Nah saudara, mengapa kita harus berbahagia ketika kita menderita karena Kristus? Bukankah penderitaan itu identik dengan duka, identik dengan kekecewaan, identik dengan keputusasaan, identik dengan semangat yang patah? Karena kenapa? Kita sedang menderita. Nah saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca melihat perspektif penderitaan dari kacamata yang berbeda. Nah saudara, kalau kita melihat dari ayat 10, Yesus ngomong berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Sekali lagi mereka harus berbahagia jika mereka dianiaya oleh sebab kebenaran. Saudara, berapa banyak orang yang menderita ketika dia melakukan kebenaran? Ada banyak sekali. Banyak orang yang melakukan kebenaran, kemudian dia menderita, kemudian dia difitnah dan dilakukan hal-hal yang tidak baik. Karena kenapa? Karena dunia membenci kebenaran. Saudara, barang siapa mengikut Kristus, dia menjadi anak Allah. Dan anak Allah harus memancarkan terang bagi dunia. Kalau kita perhatikan ayat selanjutnya di ayat 13 berbicara kamu adalah garam dunia. Jadi dengan kata lain, kalau kita melakukan etika kerajaan Allah berbahagia, atau kalau kita mengikuti Kristus dengan setia karena kita melakukan kehidupan yang benar, banyak yang tidak suka loh sama kita. Semakin kita benar, semakin banyak yang tidak suka. Karena kenapa? Dunia tidak pernah mencintai hal yang terang. Nah saudara yang diberkati Tuhan, tapi Tuhan ngomong berbahagialah kalian karena kebenaran kalian itu dianiaya. Ayat 11 Tuhan Yesus ngomong lagi, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela. Ibu bapak pernah dicela karena ikut Kristus? Puji Tuhan, berbahagialah.
Kemudian ayat 11 dilanjutkan, jika kamu dianiaya, berbahagialah. Ibu bapak pernah dianiaya karena mengikut Kristus? Puji Tuhan, berarti kita sedang betul-betul melakukan kebenaran. Kemudian dikatakan, berbahagialah jika kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Ibu bapak pernah difitnah karena ikut Kristus? Wajar. Dunia sekali lagi tidak mencintai terang. Gelap selalu memusuhi terang. Orang-orang yang kehidupannya gelap, yang pikirannya gelap, yang hatinya gelap, yang perbuatannya gelap, tidak menyukai terang. Mereka membenci terang. Karena kenapa? Ketika mereka diterangi dengan cahaya kebenaran, berbagai kebobrokan mereka, berbagai kemunafikan mereka, berbagai dusta mereka, berbagai dosa mereka tersingkapkan. Dan penyingkapan terhadap dosa itu selalu tidak enak, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, kita lanjut ke ayat 12. Tuhan Yesus ngomong, bersukacita dan bergembiralah. Ini alasannya. Kenapa kita harus berbahagia? Kalau kita ikut Tuhan. Bahkan ketika kita difitnah, kita dianiaya, kita dicela. Kenapa Tuhan ngomong bersukacita dan bergembira? Karena upahmu besar di sorga. Inilah yang buat banyak orang yang mati-matian tidak mau mundur imannya. Karena mereka dijanjikan pengharapan kekal bersama dengan Allah di sorga. Perhatikan baik-baik. Sorga hanya tempat bagi mereka yang setia ikut Kristus. Para pengkhianat, para pengecut, para pendosa dan lain sebagainya. Tidak ada tempat di sana buat mereka. Jadi kalau kita ikut Tuhan, dan kita menderita, itu panggilan kita orang percaya. Jangan pernah mundur sedetik pun. Ketika perjalanan kita mengikut Tuhan, membawa kita kepada fitnahan, kepada aniaya, kepada celah, jangan pernah mundur. Karena Tuhan ngomong, kita akan diberikan upah. Saudara-saudara, upah yang akan kita terima itu besar sekali. Tidak berbanding lurus dengan penderitaan yang kita alami. Makanya Tuhan Yesus ngomong, berbahagia dan bergembiralah. Sebab upahmu besar. Upah kita mengikut Tuhan besar. Fokus dari teks ini bukan soal, kita akan diberkati, tidak. Tapi keberadaan kita di dalam Tuhan itu mendapatkan suatu kehidupan yang sejati. Saudara-saudara, Tuhan Yesus kemudian melanjutkan bahwa ada loh nabi-nabi yang sebelum kita pun dianiaya. Karena kenapa? Membuat atau menciptakan atau mengikuti kebenaran. Karena mereka taat kepada Kristus. Mereka taat kepada Allah, mereka menciptakan kebenaran di lingkungan mereka. Mereka menyampaikan kebenaran. Nah, saudara, sekali lagi dalam ikut Tuhan, ada saja kita dicobai. Ada saja kita yang berusaha untuk benar, untuk lurus. Ada saja orang-orang yang tidak suka dengan kita. That's normal. Itu bukan new normal. Itu old normal. Itu normal yang sewajarnya bagi orang Kristen. Kalau kita karena ikut Tuhan, kita dianiaya. Tuhan ngomong, berbahagialah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu menguatkan kami. Biarlah kami boleh terus mengikut Tuhan apapun terjadi. Tidak satu langkah pun kami mundur. Kami terus maju mengikut Tuhan. Bahkan ketika kami difitnah, kami dicela, kami dianiaya, kami betul-betul memberikan kehidupan kami kepada Engkau. Menyampaikan kebenaran dan kami menjadi terang bagi dunia yang terhilang. Makasih Bapa. Pimpin kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini, Ibu Bapa. Berbahagialah kalau kita ikut Tuhan dan kita menderita karena upah kita besar di sorga. Tuhan memberkati.